pengen ngerekam lagu, gitu, terus ngobrol sama aku, terus ngomong ya udah ke rumah Asta aja. Iya, karena Asta yang kaya. Alat rekamannya ada di rumah dia. Kita tolong nanya sama kakak kelas yang memang sudah aktif di musik. Terus kata dia, di rumah Asta aja ada alat rekaman. Bukan di studio, di rumahnya dia. Ada alat rekaman. Cuma PC doang, soundcard. Home recording. Di kamarnya. Juga bajakan itu. Aja. Akhirnya bujuk-bujuk, meeting-meeting sama orang tua mereka juga. Anjir sama orang tua. Iya, ada yayasan orang tua muridnya juga. Iya benar. Meyakinkan orang tua dia. Benar. Iya, benar kurang lebih. Tapi orang tua lo kenapa bisa yakin? Soalnya kalau orang tua gue kayak, nah udahlah nggak usah kuliah kerja. Kebalik tuh. Tertata rapi kalau ngomong. Cerai, lo mah cablang. Terdiam. Iya. Dan membisu. Terpaku. Gue cukup jadi pihak yang sanggup aja katanya. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ran. Yeay! Anjay, Ran. Akhirnya kesini juga. Akhirnya. Iya. Gue tahun lalu nontonin dari jauh di sekolah anak gue. Oh ada juga Cing? Ada gue. Iya, kita manggung di pensinya Cika. Iya. Ya Allah, ditontonin anak gue. Emang usia segitu yang nonton Ran atau gimana sih? Alhamdulillah masih. Iya, masih. Kita masih main di prom SMP, SMA gitu. SMP juga? Iya, SMP, alhamdulillah. Malah beberapa bulan terakhir ini kayak lumayan banyak ya panggilan-panggilan dari SMP. Lucu tuh jadinya yang nonton anak-anak SMP juga, mamanya juga. Mamanya juga. Iya. Biasanya usulan maknya itu. Benar. Nonton. Tapi ada entry-nya dari mana? Ada cerita yang cukup absurd nih, Cing. Jadi dulu kita pernah manggung di acara sunatan. Sunatan anak umur 8 tahun kalau nggak salah. Iya. Yang di salah satu rumah di Pondok Indah tuh. Bener. Kakak ade langsung kan? Kakak ade langsung Lo disunat. yang nyunatin? Bisa paket ya, ada paket. Awalnya kan kita pikir juga ternyata ya. Ngundang Ran, Ran, bonus ada sunat. paket nyunat ya. Sunat laser ya. Awalnya kan kita pikir kan itu bisa-bisaan orang tuanya. Iya. Jadi kita ya udahlah yang penting manggung aja gitu. Kirain anaknya nggak bakal tahu. Kirain anaknya nggak bakal tahu. Maksudnya kayak ini siapa nih om-om gitu kan. Pas kita masuk sebagai surprise, tiba-tiba anaknya kayak, "Woi, Ran," gitu. Alhamdulillah tahu. Iya. Itu kayak baru 2 tahun, 3 tahun yang lalu sih. Sunatan aja ada ya? Sunatan. Ada. Kalau surprise gitu lo cek-ceknya gimana sih? Biasanya tim produksi kita soundcheck-nya nggak pakai atribut Ran gitu. Nggak ada pakai atribut, terus misalnya drum head-nya kan ada tulisannya Ran gitu biasanya. Ditutupin dulu, lakban dulu apa. Kitanya nggak ikut ganti soundcheck. slang pasti. gitu. Lebih surprise lagi sih ya. Iya, Biar makin kaget tuh. Kok bukan ya. Bim-Bim katanya. Kau bukan Bibi. Iya, berarti lo udah berapa lama nih, Ran? Alhamdulillah tahun ini. Tahun ini akan 20 tahun. Iya. Udah lama ya. Iya. Lumayan. Lagi masih pada muda dulu ketemunya di Sekolah. Satu sekolah, SMP satu sekolah, dan sekolah. SMA. Alizar Alizar, Iya. Pondok Labu. Iya. Sekolah anak orang kaya itu. Sekolah. Ya orang tua kita. Coba ya. nah, kita tanya, Cing Abdil anaknya sekolah di mana? Di Cika. Lebih kaya lagi. Itu kita tahu. Lebih Kelihatan. mahal Ini lagi. berarti medianya Cing Abdil mantap nih jalannya. Iya. Banyak rezeki. Alhamdulillah. Sanggup. Nyampe. Tapi kan gue bukan anak orang kaya. Ya alhamdulillah Cik Abdelnya. Iya, alhamdulillah. Jadi Alizar lagi SMA-nya. Benar. Dan bikinnya di? Bikinnya sebenarnya setelah mereka berdua udah lulus SMA. Oh, lo Iya. adik kelas? Adik kelas. Beda 1 tahun. Beda satu angkatan. Sebenarnya kita tapi lahirnya di tahun yang sama. Cuman November dia. Gue November. Kalau di Alizar tuh setelah Juni tuh biasanya nggak boleh tahun turun depan. angkatan ya. Iya, turun angkatan. Oh, tapi di tahun yang sama bulan yang beda. Bulan yang beda. Tapi kok bisa main? Iya, Waktu interaksi musiknya jadi kalau aku sama Asta tuh pas SMA emang udah punya band bareng. Oke. Terus tapi bandnya ya bubar lah hitungannya karena Vakum sampai kuliahnya waktu yang tidak ditentukan ya. karena kuliahnya Sampai sekarang masih vakum. kuliahnya pada keluar negeri semua tuh. Lo juga? Enggak. Oh, Cuman sisa aku sama Asta. oke. Asta juga harusnya keluar negeri harusnya karena ngambil kuliahnya yang double degree. Double degree. Gitu. Nah, tapi kita lanjut bikin-bikin musik terus ketemu Nino di sebuah acara sekolah. Iya. Gitu. Terus Alizar juga ketemunya. terus Nino baru mulai bikin-bikin lagu, terus dia pengen ngerekam lagu. Gitu. Terus ngobrol sama aku, terus ngomong,
ya udah ke rumah Asta aja. Iya, karena Asta yang kaya. Alat rekamannya ada di rumah dia. Double degree. Iya kan? Iya, harusnya Kan kita bingung ya, Cing. Iya. Zaman 2005-2006 gitu kalau misalnya mau rekaman kan Gimana nih? caranya? Berapa nih budgetnya? Ya, Iya. kita tolong nanya sama kakak kelas yang memang sudah aktif di musik. Terus Iya. kata dia, di rumah Asta aja ada alat rekaman. Wih, bukan di studio, di rumahnya dia. Bang. Kagak, itu Ada alat rekaman. cuma PC doang, sound card. Home recording, home recording. Di Itu software juga kamarnya. bajakan itu, jujur aja. Dulu masih bajakan ya. Jujur Tapi kan aja. yang lain nggak punya, iya kan? Iya benar. Iya, benar. Tidak Itu orang salah. sanggup. Benar. kita belum punya motor atau mobil, Iya. dia naik mobil. Dia naik Wah, mobil. sanggup. Makanya dia sih kayaknya kalau minjem bahasa Cing Abdel, no debat. Ya. No debat. Udah kayak banget ya. Iya. Ini Jadi- framingnya kesannya gue kayak banget loh. Iya. Amin. Kita amin, diaminin aja. Amin. Jadi memang lo diajak gabung karena kaya aja. Tapi banyak, Musikalitas gimana? Ya nggak apa-apa. tapi itu banyak yang ngomong tuh, Iya. anjing gara-gara framing mereka tuh. Tapi lo ngerasa nggak memang secara musikalitas ada di bawah dua ini? Enggak. Enggak. Dia justru di antara kita bertiga tuh yang paling ngerti hal-hal teknis dalam Karena proses umur rekaman. segitu dia udah ngulik pakai Ngulik ini. banget ya. dia. Iya tahu. Dia Dia AW kuliahnya gitu. IT. Dia AW, iya. Karena kan biasanya orang kaya kuliahnya juga lebih tinggi. Iya. Kuliah dia IT, jadi kalau urusan apa software musiknya tuh malah Iya. dia yang paling ngerti. Paling Kita paham dia. nggak terlalu paham. Tapi kan harusnya ke kuliah ke luar negeri. Tetap. Harusnya. Tadi dia hampir nggak join run. Oke. Jadi waktu Iya. dihadapkan sama pilihan, oke nih, gas gak nih bertiga gitu. Iya. Dia sempat ngomong, Mundur gua, gua nggak ikut deh gitu. Oh. Iya. Alasan mau kuliah. Mau kuliah di luar, harus ngambil double degree. Alasannya bukan mau kuliah, tapi harus menyelesaikan janji kepada orang tuanya untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Iya. Enak banget sih. Nah sebenarnya dulu itu Bisa begitu keluarga ya. gitu. Kayak Kagak, mau Cing. masa Tinggalnya menuntaskan ditanya janjinya. dulu dong, tinggalnya di mana? Cing? Tinggal di Kemang. Oh kan. Iya, Kemang. Pada zaman itu, Beda. kita tinggalnya dia di Kemang, Duren 3. Condet. Mampang. ya benar. Duren 3 dekat PLN. Iya. Iya. Condet dekat Ciliwung. restorannya Ustadz Khalid Basalam. Masih kebuli ya? Iya. Memang orang sanggup. Iya. Tapi- Alhamdulillah. Memang kan berjanji menyelesaikan kuliah ke luar negeri. Iya. Iya. Itu janji terhadap Orang orang tua. tua. Iya. Kok ada ya? Bener kan kalau di keluarga lain biasanya gini omongannya. Iya. Ya elah nak, Iya. kuliah aja udah bagus lo gitu Iya. kan. Atau paling jauh ke Bali deh, udah ya nak. Iya. Udah ya nak. Udah enak Terusan banget. sudah ya nak Bali. Tapi akhirnya lo pilih Run. Akhirnya, nggak awalnya tuh sebenarnya orang tua gue tuh menganggap musik tuh nggak menjanjikan lah. Iya. Lu mau jadi apa? Jadi musisi gitu kan? Iya. Terus habis itu akhirnya gue ngomong sama anak-anak, nggak boleh nih sama orang tua gue. Ya udah gue bantuin bikin album sampai kelar. Cuman gue nggak ikut ya, nggak nongol. Albumnya Nggak belum jadi ada member. Itu lagi dalam proses lagi pekerjaan. Oh, proses album. Proses. Sama udah ketemu label, ditawarin label untuk bikin album. Dikasih setahun untuk nyelesain album. Iya, Iya. gitu. Di tengah-tengah itu dia bilang gitu. Wah, gue Akhirnya- nggak jadi ikut deh. Gitu. Iya, akhirnya ngebujuk-bujuk, meeting-meeting sama orang tua mereka juga. Anjir sama orang tua. Iya. Iya, ada yayasan ada orang tua BUMD-nya. muridnya juga. Iya benar. Waktu itu kita Run ada PWMG-nya. Ada. masih umur 19 kalau waktu itu, Cing. Iya. Oh, Jadi iya, iya, kontrak segala macam kan masih harus orang tua. Ya, Iya. udah kita sendiri, Iya. tapi maksudnya masih Di bawah pengawasan orang guys, tua. Kita juga Pengawasan orang ngerti tua. apa mengenai kontrak, mengenai Iya. bisnis Iya, itu nggak betul. ngerti apa-apa waktu itu. Jadi pada ngobrol nih sesama Ngobrol. orang tua. Ini orang tua Rai sama Nino meyakinkan orang tua dia. Benar. Iya. Benar, Kurang benar. lebih. Tapi orang tua lo kenapa bisa yakin? Soalnya kalau orang tua gue kayak, nah udah lah nggak usah kuliah kerja. Kebalik tuh. Dia kebalik, Ting. Dia kembali. Iya. Nggak, kalau gue Lebih nyantai, lebih nyantai. Iya, orang tua gue cukup santai sih. Jadi mereka emang pengen anaknya ngelakuin apa yang dia suka aja. Gue pada saat itu kuliah, tapi setelah Run mulai gue memutuskan buat cabut karena gue ngerasa enakan cari duit lewat musiknya dibanding kuliah dan orang tua gue nggak apa-apa. Oh, jadi lo tidak menyelesaikan kuliah? Nggak menyelesaikan kuliah. Yang waktu di UPH itu nggak selesai, tapi berapa tahun UPH juga. Sukar ini. Ya, uang Bapak habis. Terus saya, Cing. Terus. Kayak agak-agak dilewatin gitu. Kayak di UPH itu nggak di ini gitu. Kayak gitu. Tapi UPH-nya tetap jadi highlight. Ya, tapi kan ada orang tua yang berjuang keras supaya anaknya Nah, dapat pendidikan yang benar, layak gitu loh. Itu Bukan tugas karena orang tua. Perjuangan duitnya orang tua kebanyakan itu. kuliah di UPH enggak. Iya, iya, iya. Anaknya aja kurang ngajar, udah diusahain keras, nggak diselesaiin. Nah tapi habis itu berapa tahun kemudian gue ngerasa berdosa
dosa banget sama orang tua gue. Oke. Karena tadi tuh perkataan gue yang sebelumnya. Ini orang tua udah nyekolahin gue susah-susah, mahal-mahal, gue nyelesain. Minimal gue harus jadi wisuda lah gitu. Harus jadi sarjana gitu. Akhirnya gue mutusin buat gue kuliah lagi. Di London School. Gue tes tuh sendiri tuh. Gue bilang orang tua LSPR. Nah, abis gue keterima, malamnya gue ngomong sama orang tua gue, Pak Bu, aku punya surprise buat kalian. Aku udah daftar kuliah dan keterima. Orang tua gue tapi ternyata responnya nggak nangis sayangnya. Responnya gini, ya elah no, paling setahun lagi juga udah beres lo, katanya gitu. Marah kan lo jadi anak, udah niat baik buat orang tua, dianggap remeh nih niatnya. Gue buktiin kalau dia salah. 6 bulan kemudian gue udah nggak kuliah lagi. Gagal sih. Dia bilang setahun kan? Iya, salah kan? Salah dia. Membuktikan orang tua salah ya. Tapi jadi di antara kita bertiga yang paling banyak kuliahnya gue sebenarnya. Dua kali. Iya. Barangkali bisa dikategorikan S2 lah ya. S2 mana? Sekolah 2 kali. Iya, sekolah 2 kali. Paling 3 S3 lah, SD, SMP, SMA. Iya, kalau itu aman. Iya. Kalau lo kuliah nggak akhirnya? Alhamdulillah kuliah waktu itu di Filsafat UI. Buset. Apa? Tapi aneh ini sih. Ngomong tahu filsafat. ya tapi kan secara harga paling Jadi maininnya di harga terus ya. Harga ya. dulu. Tapi tenang, secara pinter berarti lo lebih pinter. Amin. Iya, kuliah di Filsafat UI. Terus emang orang tua punya passion di bidang musik. Bahkan dulu punya sekolah musik namanya Indonesian Youth Orchestra. Nah, belajar musik tuh dulu di situ. Terus kan di Duren 3 ada Percik. Ada juga ya. Cuman aku nggak mau karena udah mencanangkan cita-cita tuh dari SMP. Pokoknya pengen jadi musisi gue gitu. Harus kerja di bidang musik, mau jadi musisi gitu. Nah, nggak mau kuliahnya juga musik juga lagi, biar dunianya nggak itu lagi gitu. Karena insya Allah kan ketemu orang-orangnya akan itu. Ya udah, terus pilih jurusan kuliah waktu itu dari nyokap, disuruhnya pilih antara filsafat atau sastra Cina. Waktu itu katanya soal kerjanya lo CEO. CEO iya. Tong teng CEO BLN. Soalnya katanya filsafat bagus buat pola pikir, sastra Cina. Padahal dulu Cina belum sedikdaya sekarang, tapi nyokap gue visioner mungkin kayak ngelihat Cina nanti bakal jadi negara yang besar banget. Jadi kalau kamu ngerti budayanya, ngerti bahasanya bakal bagus. Ya udah ikut SPMB waktu itu ya. SPMB. Zaman kita namanya SPMB, kita nggak tahu sekarang namanya. Berubah terus kan? SPNB. SPNB. Beda satu doang ya. Dan SPNBT. SPNB itu adalah yang nggak pakai tes. Oh, jalur khusus ya? Ada dulu jalur khususnya sekarang. Kalau yang tes itu SPNBT. BT dia kan harus tes dulu ya. Iya. Nama tesnya tes UTBK. Oke. Karena aku baru lulus jadi gue tahu nih. Wih. Selamat. Kuliah di mana, Cing? Di SBM ITB. Gokil nggak bapaknya? Gokil bapaknya. Dia ntar lagi ngobrol sama temen lo, enak bapak lo gitu kan. Itu kalau misalnya nongkrong di Bandung gitu, anak mana? ITB. Wih, pinter. Lu mana anak mana? SBM. Wih, udah pinter kaya lagi. Gitu. Biasanya gitu tuh. Karena teman-teman gue yang masuk SBM angkatan gue aja dulu cerita mahal banget, apalagi sekarang. Naik tuh. Internasional. Berapa sih Cing masuk kuliah sekarang? Pengen tahu kan, kita juga pengetahuan ini ya, pengetahuan. Mungkin kita udah punya anak juga. Pokoknya banyak dah. Nolnya banyak Cing ya? Sampai umur segini masih kerja gue. Kirain makan mie ayam doang keringetan. Iya. Jadi lo yang menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah selesai. Dua-duanya selesai. Lo kok bisa double degree tapi selesai? Akhirnya nggak double degree tapi single degree. Single degree. Di mana waktu itu? Di BINUS. Di BINUS. Sebutin yang lengkap dong kuliahnya. BINUS University. Ya enggak, bukan. BINUS Internasional. Ya, sekarang BINUS University namanya. sekarang gitu. BINUS University. Di FX. Bukan, sebelahnya Sensi. Sebelah Mustopo. Anak gue juga daftar di situ. Oh iya. Tapi di FX kuliahnya, gue bilang nih. Oh iya, sekarang di FX. Kuliah di FX. Nggak muat, Cing. Udah nggak muat. Udah nggak muat ya. Tapi kok di FX? Ya barangkali kalau misalnya lagi senggang mau nonton JKT48. Ke bawah ya. Iya kali ya, gantian nama konser. Iya benar. Jadi lo ambil single degree. Single degree akhirnya. Lo kelarin.
Tapi emang janjinya waktu itu harus kelar nih kuliahnya nih, gitu. Jaga-jaga kan kita harus ada backup plan. Backup, gitu. Iya. Sama. Takut-takut Aku juga. nggak jalan runnya. Bener, realistis juga gitu sebenarnya. Tapi di tahun keberapa kuliah run udah mulai kayaknya? 2007 kan kita rilis album. Iya. Berarti kalau buat Komasta 2 tahun. kedua. Tahun kedua. Gua tahun ketiga. tahun pertama. Gue lebih belakang maksudnya. Muda. Gue tahun pertama ya, beres tahun pertama. Tapi gue tuh sebenarnya habis run rilis album, gue masih lanjut kuliah dulu 1,5 tahun. Di mana katanya lu udah nggak kuliah? Iya, 1,5 tahun mencoba lanjut gitu. Iya. Cuma lama-lama kok capek juga dulu. Gue kuliah gue tuh DKV, Cing. Jadi masih di tahun-tahun pertama Tugasnya tuh semuanya banyak masih banget, manual, ya. tugasnya banyak banget. Cing. Kita keluar kota, gue bawa kertas A0, Bawa maket, spidol apa ya. Copic, segala macem. Capek lama-lama ya gue cari temen gue yang pinter, gue suruh gambarin aja. Itu aja tetap nggak Iya. selesai juga ya. Emang lo ya. Nih, jadi gini, waktu Ran masih mau mencoba nih, dia tahu, wah nih anak lagi ngadu nasib nih di musik. Oke lah, gue kasih kalau misalnya dikerjain tugas, budgetnya 1 gambar, gocap sampai cepet aja gitu. Masih enak tuh bayarnya gue. Nih temen gue nih pinter banget, dia bisa niruin gaya menggambar orang-orang di kelasnya gitu. Jadi nggak kelihatan kayak digambarin orang. Jadi dia bisa niruin gaya gambar lo? Bisa, nggak cuma gue, banyak yang kayak begitu juga di sana. Nah, dia udah proven nih, udah bisa niru gambar gue. Terus tiba-tiba album Ran keluar, sambutannya hangat, dia tahu, wih, Naik ini harga. anak udah punya duit dari musik nih. Naik Gue harga. minta lagi tolong. Iya. Sekarang gope katanya, ya udah, disitulah gue bilang kayak nggak bisa nih gue lanjut kuliah. Iya. Tarifnya naik, Tarifnya naik. Gambar ada terus lagi tugas-tugasnya. Iya, namanya juga DKV. Iya. Iya. Wah, boncos sama Boncos. Ya udah keluar aja deh. Nah, jadi itu emang karena ekonomi juga gue berhenti kuliah. Alasan ekonomi itu Iya, pertimbangannya. itu tahun 2007 kita rilis. 2007 rilis album. Iya. Langsung kayak inilah hidup gua. Alhamdulillah rasanya memang seperti itu ya. Soalnya single pertama kita, pandangan pertama tuh ya alhamdulillah langsung Iya. langsung Diterima naik dengan baik lah ya. gitu. Jadi ya kita langsung sibuk. Langsung gaspol tuh, Cing. Manggung-manggung Ke media, manggung sehari 3-4 titik lah, maksudnya gabungan promo sama manggung segala macam Iya. sampai sebulan 2 bulan. Iya, kita ada tuh masanya tuh waktu di zaman promo itu 1 bulan tuh agendanya bisa lebih dari 30 gitu. Saking Lebih dari kalender. capeknya. Lebih dari Iya. kalender. Anjay. Gitu. Alhamdulillah. Tapi itu ada label waktu itu. Kita kerja sama bareng label, Iya. tapi sebenarnya kita itu kalau secara produksi tim kita sendiri. Jadi kerjasamanya itu namanya master license. Jadi master kita yang diedarkan sama dikelola, labelnya. diedarkan oleh label. Produksian segala macam Kita punya eksekutif produser. di rumahnya dia juga. Bukan. Kebetulan kerabat orang tua kita ada Iya. yang mau modalin gitu. Tertarik karena Orang dengar sanggup lagu-lagu semua kita. sih enak ya. Ya alhamdulillah. Ya, Yang sanggup kan orang yang modalin bukan kita. Kalau kita sanggup kita Iya, modalin iya. sendiri. Iya. tapi kita beruntung ketemu Iya, orang beruntung. yang percaya kita dan Bener. kebetulan punya resourcesnya. Soalnya sulit loh, Cing, buat beliau ini, Om Dondi namanya, Om Dondi Sujono adalah orang yang paling pertama percaya Ran nih bisa jadi sesuatu. Yang invest lah, yang invest. Soalnya di masa itu sebenarnya musik kayak Ran tuh masih tergolong jarang dan Iya. kayak nggak ada bayangan nih bisa disukai sama orang banyak gitu. Dulu tuh malah yang lagi ngetren banget pas zaman kita tuh pop Melayu. Pop Melayu. Pop Melayu. Bukannya lagi zaman Samson. Iya, itu juga. Samson Jadi juga ya? Samson, Spriji itu terus habis itu Iya. disusul sama pop Melayu. Pokoknya Kangen intinya band, Raja gitu. Oh, iya. band rata-rata semua pada pakai baju hitam-hitam Ya. yang anak band pada masanya lah gitu ya, bayangan anak band pada masanya. Tiba-tiba kita pakai baju tabrak-tabrak warna jedar gitu. Pakai sneakers Iya. gitu. Ini aja gue tadi mau wawancara ini, gue kirim foto ke Indra Jegel. Kok Indra Jegel? Iya, karena gue konsultasi Fashion. sama Wah, dia. Oke. Tadi gue pakai ini, tadi podcast sama Malik. Iya. Malik oke nih, kata dia gitu. Cocok tuh. Cocok, udah oke. Pasti masuk lah. Nah, gue mau wawancara sama Ran nih. Wah, Ran mah jangan kayak begini. Dia warna-warni. Sedap. Makanya sekarang gue jadi turun. Iya, iya. Oh, ganti baju. Tapi ini emang Ran banget. Cuma kalau bisa lebih Ran lagi tuh adalah celananya biasanya emang warnanya yang lebih terang kali ya biasanya. Ran. Ini harusnya. Harusnya. Buru-buru. Tapi sneakers sih gue. sudah, Tapi sneakers udah keren, masuk. masuk nih. Masuk nih Ran nih, warna-warna ini. Iya, Masuk, banget. masuk. Karena Ran ini. Masuk banget. Kalau Indra Jegel bilangnya tak. Jadi udah Iya. tak lah gitu. Iya, iya, tak Iya, banget. Ini oke nih. Tak banget. Ini nih. Wih, hijau oke aja banget ini. nih. Oke banget nih. Bagus, bagus. Iya. Agak nabrak dikit tapi bagus. Anjay. Tapi komplimenting Justru harus sih. iya. Iya, iya. Sama pinknya, gue paling suka Ini. pink. Mantep.
Celananya ganti lu, Cing. Oke pemirsa, bentar lagi ya. Kita lanjut. Jadi. Padahal udah disuruh sama bini gue ganti celana yang terang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Mantap, Nggak apa-apa. Ini udah cukup. Yang penting gue udah berusaha untuk menyocokkan. Bagus udah. Keren banget ya. Ran tuh warna-warni gitu. Tapi kalau boleh cerita kenapa Ran akhirnya warna-warni itu ada sejarahnya juga, Cing. Jadi Kenapa? waktu kita selesai bikin album, dulu itu label kita ngenalin kita sama namanya Mas Nala. Mas Nala ini profesinya adalah seorang image creator, image maker. Menyebutnya image maker. Bikin apa tuh image maker itu? Nah dia dia kan denger semua materi-materi album kita yang di album itu, terus dia denger, terus dia ngebayangin, terus dia nge-present deck ke kita. Menurut gua kalian pakai baju kayak gini gitu kayak dari lagu itu dengernya dia. Iya, dari lagu, dari karakter kita, foto-foto kita gitu. Nah, terus dia memberanikan kita karena menurut dia lagu kalian kan ceria-ceria semua, terang, warna-warni gitu yang kebayang. Jadi kalau kalian pakai baju hitam-hitam juga kayak nggak nyambung gitu. Nggak masuk gitu ya. Kalian harus pakai warna-warni. Kita awalnya kayak serius nih. Emang awalnya dulu lo penampilan gimana? Normal biasa aja sih, tapi nggak yang hitam-hitam banget, tapi nggak yang shocking gitu tabrak-tabrak itu. Palingan pakai kaos ada warnanya, bawahnya jeans gitu. Nah kalau dia nge-present di deck itu atasnya biru, bawahnya merah. Kan kita JPR juga awalnya. Ini ntar kalau misalnya orang ngelihat langsung kayak, apa sih? Gitu kan juga. Takut. Walaupun gitu. itu yang benar kejadian. Ada sebagian orang yang kayak, wah keren banget. Ada sebagian orang juga yang kayak, apaan sih nih? Bocah-bocah kayak masih 19 tahun terus keluar warna-warni gitu. Dulu banyak pro dan kontra lah. Tapi di satu sisi mungkin itu yang membuat jadi kehadiran kita di industri musik pada saat itu jadi punya warna sendiri gitu. Warna-warni. Warna-warni zaman dulu ya acaranya. Iya, ada. Siapa tuh ya? Acaranya warna-warni dulu ya. Indi Barnes bukan ya? Bukan. Pepeng, Amar Pepeng. Oh iya. Itu jari-jari bukan? Itu jari-jari tuh. Warna-warni juga nggak usah. Warna-warni juga. Pokoknya ini interlacedi ininya. Cing Abdel yang harusnya lebih tahu ya. Iya, cuma Gue taunya berpacu dalam melodi. Lebih tua lagi. Iya, itu warna-warni gitu. Iya. Tapi tidak ada penolakan tuh waktu itu loh. Enggak sih. Karena sama musiknya emang benar. Cocok. Maksudnya pasti kita dikasih tahu gitu, kita juga iya sih, emang benar. Dan kita percaya dia kan expertnya gitu ya di bidang itu gitu. Apa namanya image apa? Image maker. Itu digunakan jasanya untuk apa tuh biasa itu? Untuk nge-build persona dari apa aja ya, bukan kalau musik doang gitu. Kalau nggak salah si Nunung CS juga dibikinin sama dia tuh. Iya, jadi kita sama angkatan sama Nunung CS ya di Universal dulu. Label lah. Sama Nunung CS. Mereka kenal sama Kamal dari awal. Iya, Kamal lagi sohor banget dia sekarang. Gila. Alhamdulillah. Keren. Dulu udah ngelawak-ngelawak gitu, Cing. Iya. Awal-awal emang kagak dibuat-buat sih, kalau lagi nggak penting bercanda. Iya. Tiba-tiba jadi Ronaldinho lah apa, mau free kick gitu. Rambutnya panjang dulu deh. Kamal ya? Iya. Emang lucu itu. Iya. Akhirnya jalan nih, lancar aja Ran. Nggak pernah ada berantem nih. Karena lo tipenya beda banget nih bertiga. Iya benar. Cik, kok bisa lihat gitu sih? Ya, kan bapak-bapak udah tahu. Dulu ngambil jurusan apa untuk kuliah psikologi ya? Hubungan internasional. Hubungan internasional, makanya bisa lihat hubungan. Bisa, betul. Ngetaker tuh ya. Iya, naker-naker. Iya kan sangat. Iya. Hubungan ini kan sangat internasional. Ini BINUS internasional. Benar. Iya kan, ini London School. Internasional. Bener juga. Indonesia. Depok. Iya. Bedanya pelawak senior ya. Kirain Universitas Internasional. Nah, UI. Iya. Jadi 3 kepribadian yang beda, makanya gue kok bisa nyambung. Tadinya main nggak? Sejujurnya dibilang main sehari-hari sehari-hari sih, iya main di sekolah sama Rai, karena dia tuh di sekolah nggak pernah kelihatan. Gue selama satu sekolah barengan sama dia nih 6 tahun, ngobrolnya baru pas abis dia lulus. Pas mau bikin lagu bareng. Lu kemana? Gue tuh berdua kan? Iya. Kalau kita main bola. Gue tuh yang introvert mentok gitu, Cing. Oh. Jadi kalau habis sekolah balik. Pulang. Main game. Dia gamer. Dia gamer banget. Ya bikin musik lah, di producing ini lah, beat gitu. Jadi senangnya di rumah aja, ngoprek-ngoprek. Gitu. Iya. Tapi ngeband. Kalau gua sama Asta main banget sih. Iya, mereka seangkatan kan. Dari SMP sering banget ke rumah dia. Soalnya kan Kemang sama Duren 3 nggak jauh tuh. Iya. Jadi sering pulang langsung ikut rumah Asta, baru dari situ dijemput.
pulang ke rumah gitu. Lo beda sendiri mainnya Nino? Iya. Gua sama Ray masih lebih main bola. karena kita sama-sama suka main bola di Aliza. Main di sekolah. Di sekolahnya sekolah. sering banget main Cuma bola kalau bareng. pertanyaannya main banget nggak sih? Ya nggak bisa dikategorikan main banget ya, Iya, karena teman sekolah aja. Gitu. Memang disatukan sama musik. Iya, tapi akhirnya kan kita menjalani run ini udah lebih lama dibanding waktu kita di sekolah bahkan. Iya. Dari kalau dihitung dari 2007 rilis ya. Iya. Berarti 2006-an udah mulai. Benar, 2006 itu kita udah terbentuk. 2006 itu kita bertiga umur 19 tahun, Cing. Hari ini Ran lagi 19 tahun menuju 20. Jadi dari lahir sampai 2006 dan dari 2006 Sekarang sampai udah sekarang lamaan barengan. udah sama. Sama ya. Sama-sama 19 tahun, tapi dari lahir hitungannya itu. Iya. Dari Jadi rata-rata umur 38 ini. benar. 39. Tahun ini 39. Tahun ini Tahun ini 39. Iya. Cukup bapak-bapak ya. Cukup bapak-bapak. Kan kita kan pengen kayak lu awet muda terus. Amin. Anjay, lo bikin gue tersipu aja. Tak nggak? Tak dong. Tapi alhamdulillah masih itu, Cing. Maksudnya kayak ya kita juga nggak nyangka di umur kita sekarang, umur bandnya segitu, umur kitanya segini juga yang ngundang-ngundang juga masih ya itu pensi-pensi SMP masih ngundang. Dan alhamdulillah tahu nggak cuman ya itu mungkin orang tuanya bisa jadi ya yang nge-propose gitu, tapi anak-anaknya pun juga pas kita manggung masih tahu juga lagu-lagu kita. Itu mulai tahun berapaan sih? Itu maksudnya ada anak-anak kecil yang juga tahu band-band dulu itu mulai. Dari lo berasa nggak? kalau kita malah ngerasanya gini, alhamdulillahnya pendengarnya Ran berarti terregenerasi dengan cukup baik gitu. Karena kita dulu waktu pertama kali berkarir mainnya di pensi. Sampai hari ini kita masih main di pensi. Padahal kan anak sekolahnya udah beda nih umurnya. Jadi ya alhamdulillah berarti Ran tuh namanya, lagu-lagunya tuh masih terdistribusikan dengan cukup baik lah ke halayak gitu. Iya. Maksudnya juga cukup terfasilitasi sama media yang ada sekarang ya. Betul. Kalau tahun 2007 kayaknya memang ganti-gantian gitu ya. Maksudnya misal Samson lagi ngetop, ya Samson aja sendiri gitu. Nggak ada lagi yang bisa menyamain. Karena medianya mungkin ibarat centralized gitu ya. Kita dipaksa nonton itu di TV gitu. Corongnya itu aja gitu. Iya. Tapi itu menurut gue juga adalah salah satu privilege yang Ran miliki sih. Tumbuh di era media seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh tantangannya lebih besar lagi sih untuk bisa mencapai titik di mana orang jadi kenal banget sama mereka gitu. Kalau dulu kan kita pas sudah masuk media, ya udah Indonesia otomatis terpapar. Satu Indonesia suka nggak suka urusan belakang gitu, tapi orang tahu. Kalau sekarang kalau nggak sampai kayak nggak nyampe FYP-nya dia, ya orang mungkin nggak akan tahu. Jadi salut banget sih sama anak-anak zaman sekarang, kerja kerasnya lebih hebat lagi sih. Iya. Memang anak sekarang harus punya daya juang yang lebih dibanding dulu. Persaingannya soalnya makin gila. Kayak rilis musik aja dulu, mungkin kayak ada rilisan musik tuh bisa berapa bulan sekali gitu ya. Biasanya dulu kalau minjem formulanya label tuh biasanya promo single 3 bulan. Satu single tuh 3 bulan gitu. Album bahkan bisa 2 tahun baru rilis album. Kalau sekarang ada istilahnya New Music Friday, itu bener-bener tiap hari Jumat ada puluhan lagu yang rilis. Jadi ya bahkan ya gimana kita mau tahu semuanya gitu, kayak dengerin 1-2 aja. Iya, belum lagi tontonannya kan udah dikurasi sama algoritma masing-masing ya. Iya. Jadi belum tentu orang udah capek-capek jor-joran promosi nyampe ke Instagram orang karena emang algoritmanya nggak sesuai gitu. Iya. Kalau dulu kita dipaksa untuk nonton. Kita mau nggak mau nonton yang ada di channel aja kan. MTV atau acara Inbox. Ibaratnya tinggal pilih gitu, Cing. Tinggal pilih radio, media, pasti ketonton sama orang. Iya. Jadi lo masih merasakan promo-promo ke radio? Masih dong. Masih jalanin 2007 juga. masih ya? Ya walaupun nih kayak sekarang sampai nih sekarang kayak pun gini, masih. Kayak gini kan juga ini format kayak dulu kita datang ke interview-interview acara TV, tapi sekarang datangnya ke podcast kan. Iya. Video klip masih bikin semua? Masih bikin. Banyak nggak yang ini? Lebih banyak stream ke yang audio doang apa nonton video klip? Nah itu sih habitnya juga udah mulai geser nih. Bahkan sekarang orang banyak yang lebih suka nonton potongan klip yang ada di sosial media. Short form gitu. Jadi kayak kita harus nyediain semuanya aja. Iya. Harus lebih rajin lah kalau sekarang musisi tuh. Harus lebih terkonten juga segala macem. Nah, jadi proses kreatifnya akhirnya kepikiran nggak bahwa kayak penggalan ini bakal enak dipotong untuk sebenarnya mungkin nggak di awal karena kita pengen punya penggalan yang bagus, kita bikin lagu seperti apa, tapi kita punya tim sih. Jadinya kita sih bertiga tetap dikasih kebebasan berkreasi. Tim kita yang memang harus pinter-pinter untuk mencari celah di mana penggalan yang baik buat didistribusikan gitu. Nah sekarang masih sama label?
kita masih kerjasama ya. Iya, hitungannya kerjasama. Masih sama kayak dulu, lo bikin produksi, masternya ada, baru kasih ke dia. Iya, tapi alhamdulillah kita juga sekarang udah punya tabungan lah buat produksi sendiri gitu. Jadi kita adalah investor sendiri. Iya, eksekutif produser diri kita sendiri. Udah nggak Om Dondi itu nggak? Om Dondi, Donditan ada tuh. Om Dondi itu sebenarnya terakhir kerja sama kita tuh di album keempat. Iya. Sekarang udah album ke-6. Kita mau ke-7 bentar lagi. Ya. Kalau dihitung dari jumlah album sama jumlah umur, itu 6 album untuk 18-19 tahun, produktif atau enggak kalau sebuah grup? Berarti kan kalau 20 dibagi 6. 2,5 kali. 2,5 tahun, ya masih cukup produktif lah. Maksudnya nggak ada yang... Iya. Walaupun sejujurnya ya, album ke-6 kita tuh jarak dengan album ke-5-nya berapa? Cukup jauh 8 tahun. 8 tahun. Loh, kenapa? Tapi secara album ya? Iya, tapi iya. di antaranya kita tetap bikin single-single. Oh, Waktu gitu. itu jujur kita ada fase di mana kita mengiranya, kayaknya udah nggak harus bikin album kali ya. Sekarang tuh zamannya orang bikin single-single aja. Ya udah, jadi kita keluarin single-single aja tuh. Kita nggak pernah bikin format albumnya. Tapi setelah makin kesini, kita lihat banyak musisi-musisi lain yang justru formatnya balik ke album lagi. Ya, iya. tahun Kita bikin album 24 akhir kita ngerilis album lagi. Nah ini pandangan pertama? Kalau pandangan pertama ini sebenarnya adalah inspirasinya tuh datangnya tuh dari kita kan tahun ini mau anniversary yang ke-20. Jadi kita banyak pengen kilas balik lah, selebrasi sekaligus mengingatkan untuk diri kita bersyukur lah sama hal-hal yang memulai segalanya gitu. Pandangan pertama ini kan adalah lagu yang membuka dari semuanya perjalanan Ran. Jadi kita pengen coba meremake music videonya Ran yang pandangan pertama gitu. Jadi hanya musik videonya aja? Musik videonya aja, masternya masih menggunakan master yang lama. Ya, lagunya tetap lagu yang... Alasan lainnya tuh adalah karena jadi waktu pandangan pertama kita rilis, itu kan belum zaman YouTube kayak sekarang nih, Iya. Dulu tuh video klip kita dilemparnya tuh ke TV, ke acara-acara chart lah ya, biasanya tuh. Nah, karena itu kita nggak tahu di mana miss-nya. Pokoknya tiba-tiba di YouTube tuh musik video pandangan pertama tuh, lihat tuh. Ini kan ada nih musik video pandangan pertama nih. Itu siapa yang nama akunnya? Nama akunnya, nah itu dia bukan punya kita. Bukan punya kita. Padahal musik videonya ya sebenarnya asetnya milik kita ya. Dan ini re-uploadan, Cing. Maksudnya kayak bukan kita yang upload. Views-nya udah banyak lagi. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kita berpikir karena ada momentum juga nih 20 tahun. Ya udah ya, sekalian kita coba yuk bikin remake musik video pandangan pertama biar bisa diupload di akunnya kita, jadi ada official. Dan lucunya ya gitu, kita bener-bener bajunya semuanya kita samain, cuman ininya aja grafisnya yang kita bikin jadi lebih 2026 lah. Iya, sama ukuran bajunya sih mungkin. Udah beda tuh. Pas 19 tahun nih. Tapi gue pakai baju yang itu tuh, Cing, yang warna hijau itu masih ada tuh di rumah gue tuh. Masih muat nggak masalahnya? Muat, udah tapi agak XS, ekstra sesek. Iya, ekstra sesek. Ekstra sesek. Mendingan Gi, boleh nggak pasangin biar Cing Abdil lihat nih, kan nih barusan lihat nih. Lo pasangin di TV. Udah di TV. jadi. Udah jadi, tapi belum kita rilis. Ini spesial, ini kita belum pernah ngasih ke siapa-siapa. Lu orang pertama. Anjay. Tak banget. Gokil, gue kirim ke situ aja tuh. Ya. Kirim ke WhatsApp ya? Iya, boleh. Nah, kalau bisa nanti dari teman-teman di belakang dipasanginnya sebelahan, playnya barengan. Kurang lebih tuh. Lucu ya? Iya. Gitu deh. Ya, kurang gitu lah, lebih. kurang lebih. Iya. Tapi nanti yang ditayangin reaksinya Cing Abdil aja ya, Bang. Iya. Ini Ini tayang kapan? Nah, bulan ini pokoknya. Akhir bulan. Bulan Mei. Kita dalam waktu dekat bakal kumpul-kumpul juga sama teman-teman buat ngasih penayangan perdana dulu. Preview. Dari situ baru kita tayangin ke publik. Ulang tahunnya kapan sih? 18 November 2026. Iya, kalau ulang tahun kita sebenarnya masih akhir tahun. Iya, Tapi akhir tahun. jadi dalam rangka perayaan ulang tahun itu kita menyongsong ke ulang tahun itu kita bikin beberapa agenda. Mulai sebenarnya pertama tuh berapa minggu yang lalu kita habis Drama musikal. Drama musikal pandangan pertama judulnya bareng sama Jakarta Movie sama Seraya Live. Iya. Gitu. Terus masih ada rangkaian-rangkaian yang sebenarnya sudah kita diskusikan, tapi kita belum bisa disclose sebenarnya rangkaiannya apa aja. Tapi setelah musikal ya keduanya ini dulu. video klip Video klip. remake pandangan pertama. Itu musikalnya.
Lo nggak mau nge-remake ini apa namanya Sunatan? Kalau di remake nanti kasihan terkikis lagi dong nanti. Abis. Belajar nyunat aja sekalian ya. Jadi sampai bulan November bakal ada apa namanya ya? Sampai setelah bulan November, Cik. Jadi kan November tuh baru ulang tahun ke-20-nya. Nah, sampai selama Run berusia 20 tahun tuh kita, maksudnya sampai tahun depannya lagi, kita akan ada isi dengan rangkaian-rangkaian perayaan. Ada aktivasi-aktivasi. Iya. Betul. Gongnya nanti mungkin di tahun depan, di 2027. Di 2027. Iya, iya, iya. Sekarang walaupun banyak ya apa namanya acara-acara musik, tapi konser yang memang satu band itu agak-agak jarang ya kita ya. Satu band doang nih. Oh, bukan festival maksudnya. Ya, bukan festival gitu. Konser tunggal gitu ya? Iya, konser tunggal gitu. Run udah pernah? Udah pernah. Satu kali. Kita waktu ulang tahun ke-17 kita bikin Sweet 17 show waktu itu. Oke. Udah pernah. Tahun 2000 berapa tuh berarti ya? 3 tahun lalu. Iya, 2023. 2023. Benar. Udah mau bikin lagi? Iya, ini nanti rencananya di yang ke-20 ini kita ada wacana mau bikin lagi. Di GBK? Wah. Berat tuh kayaknya sih. Iya. Gelora Bung Karni. Karni siapa nih, Cing? Karni yang serem kan, Cing? Yang serem. Karni Ilyas ya. Di ballroom. Itu bisa. Di ballroom doang. Venue-nya masih didiskusikan juga gimana kita pengen cari yang proper lah. Maksudnya kita bisa nyari tempat yang cukup untuk merayakan 20 tahun Run. Kalau kemarin kita di Hall Basket Senayan. Kita sekarang sih pengen cari venue yang lebih besar sih. Hall basketnya udah gede itu. Hall basket tuh kemarin 3.000-an ya. 3.000-an orang. Iya. Sekarang yang lebih gede lagi. 3.500 lah. Pasnya berapa? Dikit banget tempat parkiran doang ngadain. Oh, jadi salah satunya yang bisa bisa diumumkan adalah akan ada konser. Harapan kita tahun. begitu. Yes. Kita masih dalam proses brainstorming dulu lah sama kolaborator yang terlibat, maksudnya bukan hanya musisi ya, tapi sama promotornya, sama brand gitu. Iya. Jadi secara single terakhir kapan meluncurkan single? Terakhir meluncurkan single sebenarnya tahun lah 2025 kita 2025. tuh itu masih Cukup sudah. oh tahun ini ya? Sudah. Tahun 2025. 25, oke. Tahun 2025. Cukup sudah. Iya. Jadi Mas Yofi, itu kan lagunya Mas Yofi. Glenn. Yang nyanyi Glenn, yang bikin Mas Yofi. Jadi Mas Yofi tuh punya program nge-remake lagu-lagu ciptaannya. Salah satunya Run dapat lagu Cukup Sudah. Itu. Kalau album terakhir kita punya judulnya Teater Nestapa, itu rilisnya tahun 2024. Single-singlenya pun juga di 2025 masih ada rilisan gitu. Jadi tahun lalu sebenarnya kita ngerilis beberapa single, beberapa lagu. Nah, tapi itu pengalaman yang seru juga sih, karena jadi waktu itu kita karena Run kan bikin album selalu pengen punya tantangan baru ya, Cing ya. Iya. Nggak mau bikin album yang sama lagi. Nah, kali ini kita nantang diri kita buat bikin lagu yang mungkin masuk kategori lagu-lagu sedih gitu, lagu-lagu sendu. Padahal Run kan sebenarnya kan personanya kan ceria banget gitu. Itu agak di luar zona nyamannya Run sebenarnya. Betul. Kan. Itu ya lahirlah album Teater Nestapa tersebut gitu. Jadi ada lagu sedihnya. Justru mayoritas lagu sedih. Lagu sedih. Iya. Walaupun balutannya nggak semuanya sedih, Cing. Ada yang upbeat juga. Musiknya tetap musiknya tetap Run banget. Tapi maknanya maksudnya dari liriknya. Mungkin liriknya mungkin. Ceritanya gitu. Iya. Memang belum terlatih karena memang hidupnya senang semua lu. Amin aja, Cing. Amin ya benar. Amin. Mudah-mudahan senang terus-terusan ya. Amin. Iya. Kalau dari nyebutnya apa sih kalau ini Fansnya? Off-air. Ya Gigs ya Gig, itu. Itu orang lebih banyak nge-request lagu lama apa lagu baru? Campuran sih. Jadi ya kita nemuin fenomena gini. Tergantung kita manggung di mana. Kalau misalnya kita lagi manggung di acara korporat yang emang rata-rata seumuran kita atau nggak jauh dari umur kita, biasanya mereka akan sangat lebih familiar dengan lagu-lagu hits Run yang lama. Oke. Selamat Pagi, Pandan Pertama. Walaupun tetap gitu. kita selipin satu baru, lagu baru juga. yang baru gitu yang sedang kita jalankan promo misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita manggung di acara sekolah yang mayoritas Gen Z, Gen Alpha, mereka bahkan nggak tahu lagu Selamat Pagi, taunya lagu kita yang baru-baru. Gitu. Jadi memang harus di-combine terus. Selamat Pagi masih tahu sih. Selamat Pagi masih. Jadi gila. Tapi gue pernah sih pernah nonton orang ya nggak yang Selamat Pagi. Nggak seheboh itu. Biasanya kalau lagu Selamat Pagi itu udah paling baru cengcet itu orang udah langsung wah gitu. Paling mereka tahu Selamat Pagi dari konten Kaseto Lagi Lari Pagi tuh.
Parkur. Iya benar. Soalnya dia pernah pakai kan? Pernah pakai. Pernah. Jadinya tapi kalau gitu kadang-kadang lucu banget kalau kita manggung di pensi-pensi SMP, SMA gitu. Dari atas panggung kan kita bisa lihat semua penontonnya ya. Yang sebelah sini nih yang cewek-cewek SMP, SMA-nya. Yang sebelah sini yang mak-maknya gitu. Nah itu reaksi terhadap lagu-lagunya kelihatan banget tuh. Yang beda-beda. Ini, yang anak-anak SMP, SMA-nya lagu-lagu yang relatif baru, mereka baru heboh gitu. Yang orang tuanya malah yang lagu lama-lama yang heboh gitu. Oh, jadi combine aja. Betul. Iya. Harus di-combine. Kalau festival yang datang biasanya? Kalau festival sih kita bisa ngeliat penontonnya tapi karena banyak banget jadi susah ya ngebedainnya. Misalnya pesta pora gitu ya, itu kan nyampur banget tuh, Cing. Iya. Sampai berapa ribu orang kan tuh. Tapi kalau di Synchronize. festival kayak Pesta Pora gitu emang atau festival yang lain kita biasanya emang datang bawa konsep khusus gitu, Cing. Nggak kayak manggung-manggung biasanya. Kayak terakhir kita di Pesta Pora emang tantangan dari Pesta Poranya kan kita tukeran setlist tuh. Iya. Ya kan tahun lalu Xerox. kita tukeran sama Xerox. Jadi Ran membawakan Xerox. Full tuh bawain Xerox. Xerox membawakan Ran. Nah, itu tapi kita niat banget tuh konsepnya sampai semua tim kita di atas panggung Cosplay. Oh. Jadi karakter anime gitu. Oh. Sebenarnya Ran ini ada hubungan nggak sih sama Rans Entertainment? Moga-moga Tuhan menghubungkan rezekinya. Amin, ya Allah. Amin. Cuman kocak tuh, Cing. Sekarang jadi banyak yang ngomongnya Rans gitu. Iya. Ini si Kalau Ran misalnya- ini jadi Rans. Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita mau masuk ke gedung atau apa gitu ya. Kayak buka kaca. Rans ya, Rans, Iya, Rans, gitu. Rans gitu. Kalau kita mau benerin kan juga jadi ribet ya, kan harus Iya. ngejelasin. Kalau dulu beda, Cing. Kalau dulu deran bilangnya. Iya. Kita sambut deran. Sampai orang kagak ada de-nya. Deran. Pakai The Rain, kadang-kadang The Rain juga pernah Rain. The Rain ya? Rain. Salah. Ya pokoknya kalau misalnya di mata banyak orang panggilan kita yang paling sering ditemui Mas Ran lah. Mas Ran. Mas Ran. Mas Ran. Iya, iya. Mas Ran Iya, gitu. iya, iya. Pada tahu nggak nama-namanya? Rata-rata kalau lo ini jalan nih. Alhamdulillah sih. Ran gitu apa? Iya, Nino, tahu. Ray. Iya, tahu sih. Kalau aku sering dikira Nino namanya. Iya, kita sering ketukar-tukar sih kadang-kadang. Sering Benar. banget. Tuker-tuker aja, Cing, namanya. Kayak lo nggak. Kalau lo nggak pasti nggak ketukar. Gak ada yang tahu soalnya. Lu berdua sering ini. Kang Nino. Yang paling sama- ciri Rai soalnya kan paling ciri. Hah? Ngecirinya tuh. Iya, tapi ketukar namanya. Nino sama Rai. Tapi pernah juga sih, pernah juga. Pernah lu dikira Mas Rai, disangka Mas Rai. Kevin Aprilio ya? Cing Abdel. Gitu. Gue pernah tuh, Cing, waktu itu kayak lagi pergi nih ke mall gitu ya, lagi makan, tiba-tiba kayak ada orang nih, ih mas gitu kan. Biasalah, apa namanya? Eye contact. Eye contact gitu. Terus gue pikir, oh dia eye contact mulu nih, nggak enak nih kalau nggak disapa balik gitu. Kayak, mbak, aku tuh suka banget lagu kamu, katanya. Ah makasih gitu. Ran kan? Iya Ran. Terus boleh foto nggak? Boleh. Foto nih berdua dia sebelahan sambil foto, dia bisikin ke telinga gue sambil sok-sok nyanyiin lagunya gini. Dari matamu. Itu lagunya Jas. Jas itu. Malaysia kan itu. Salah Brunei. Oh, Brunei. Salah. Tapi dia tahu Ran. Yang dia nggak tahu itu bukan lagu Ran. Kebalik. Salah Bu gitu. Iya. Lo langsung cemberut. Enggak lah. Suaranya bagus banget, tapi maaf itu bukan lagu Ran, gue bilang gitu. Ran ini memang singkatan atau ada? Benar. Singkatan, Cing. Rai Astanino. Tapi akhirnya dicari nggak filosofinya? Kita cari-cari. Enggak, jadi gini, waktu di awal nih, kita harus bikin nama band nih. Apa ya? Dulu emang yang lagi paling ngetren tuh Pakai bikin the. Kita Apa? bikin The Cangcuter. Kita sempat bikin the apa ya waktu itu? Sampai lupa, banyak pilihannya de gitu ya. Tapi kok kayaknya kurang pas gitu. Sampai akhirnya ibunya Rai bilang kenapa nggak nama kalian aja? Rai Astanino Rai gitu. Astanino gitu. Terus iya juga ya gitu kayak bagus juga, maksudnya dan simple. Ya udah itu paling menjelaskan siapa kita Dan adalah nama kita sendiri. Identik gitu. sama kata lari juga gitu. Ran. Makanya di cover album pertama lagi Iya. lari gitu, Cing. Mau lari. Start gitu kan. Siap. Iya. Tapi itu rezeki tuh dulu kan belum zaman nih orang-orang lari pagi, Iya. maraton. Sekarang kalau misalnya orang Ada pengen bikin acara run, itu Alhamdulillah pasti kita top of run. mind kita. Alhamdulillah Sering banget Iya. main di acara. Sering di lari. CFD dong. Sering run. Bahkan pernah Iya, CFD run 2 with kali. run. Iya. Satu hari 2 kali. Sehari 2 kali CFD. Iya. Iya. Ada di Depok pernah nggak? Ada yang bawa soang loh. Ada Spider-Man. Ada Spider-Man. Buat CFD Depok kita tunggu tuh undangannya. Iya. Ditunggu. Oh jadi bisa satu titik sini
Pernah. Berikutnya di titik mana? Iya, sama-sama CFD itu pernah. Jadi kayak yang satu jam 7 pagi udah finish gitu ya, kita manggung. Habis itu jam 10, jam 11 kita manggung lagi gitu. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah mereka sehat karena lari, kita sehat karena dapat duit. Iya. Anak-anak kita sehat. Sehat semua. Karena bapaknya orang sanggup. Amin, amin. Iya, nggak pernah absen minum susu jadinya. Nah, iya. Ntar moga-moga sekolahnya di Cikal juga ya. Terus habis itu kuliah di SBM. Anjay. Cing, berarti anak kedua udah ada agenda kuliah di mana gitu, udah ada belum? Kan masih SMP. Iya kan biasanya kan orang tua kan visinya kan jauh gitu ke depan. Ada sih. Di mana? SMA-nya dulu deh, SMA-nya Cikal juga. Kayaknya. Oke. Ngapain di luar, Cing? Double degree. Mahal banget pasta. Sekarang mahal ya. Di timur gitu kan. Itu luar negeri juga sih. Dia mau sekolah musik. Oh, Dia senang main. Berkeley itu, Cing, Berkeley. Wah, lalu sih. Emang keluarnya asal aja ya. Di Berkeley John Mayer drop out aja terkenalnya kayak gitu. Apalagi yang lulus. Jadi yang penting masuk aja dulu, abis itu drop out. Keluar Biar ya. kayak John Mayer. Iya. Nanti kalau urusan drop out, banyakin ngobrol sama gua aja. Gimana cara Ntar gua kasih kiat-kiatnya drop out caranya gimana. drop out secara terhormat gimana? Iya. Jadi nggak dicoba cari nih Ran, kita cari arti yang lain gitu. Enggak sih, udah langsung tak aja gitu istilahnya. Langsung tak aja. Tak lah gitu. Iya. Makasih Indra Jagir, pakai banget itu dia. Langsung terus abis gitu ya kita waktu itu nyari nama album juga apa ya. Oh, Run for Your Life maksudnya kayak itu bisa run lari kan. Run for Your Life tuh kalau di istilah bahasa Inggrisnya kayak menyelamatkan diri kan. Iya. Run for your life Lari gitu. untuk hidupmu. Tapi kita juga mengartikan itu run untuk hidupmu gitu. Kamu gitu. Jadi kita Memang bisa pas masuk lah sebagai seorang lulusan Filsafat. Cepet gitu nyari filosofinya. Tapi memang berbeda banget dari cara ngomong. Iya. Berbeda. Tapi justru jadi klop ya. saling mengisi lah Iya, kita saling itu mengisi, saling ya. mengisi. Justru kalau sama semua kan jadi mungkin membosankan. Iya. Tertata rapi kalau ngomong. Lo mah cablang. Terdiam. Iya. Dan membisu. Terpaku. Gue cukup jadi pihak yang sanggup aja katanya. Aduh ya Allah. Jadi dalam menyambut 20 tahun Run, yang paling dekat adalah bisa disaksikan remake video klip Pandangan pertama. di YouTube channelnya Run. Run For Your Life. Oh, pakai Run for Sama Your kayak di semua Life. sosial media kita. Sama sosial media, Instagramnya juga di situ. Ya. Yoi. Nanti juga akan ada gebrakan-gebrakan lagi. Amin. Bukan soto tapi. Bukan soto ya. Soto gebrak lo pernah lihat gak? Soto gebrak menurut gue tulisannya salah. Harusnya gimana? Di situ tulisannya GEBRAAK. Oh ya, Kan hanya 2. itu soto gebrak. Harusnya K-nya 2 menurut gua. Gebrak gitu ya. Gitu. nanti kita saranin deh ya. Iya, ada yang salah. K-nya 3. Jadi soto gebrak kakak gitu kan. Ada kakaknya, malah jadi nggak kaget juga. Iya. Ya, jokes aja ini bercanda. Ini kita masuk Masih masuk ya. Alhamdulillah. Masuk banget. Ya, terima kasih Ran sudah. Terima kasih, Cing. Makasih udah Mudah-mudahan ngundang kita. sehat terus. Amin, sama-sama. 20 tahunnya meriah. Amin. 20 tahunnya masih bisa menyambut 20 tahun ke depan. Amin. Mau doain juga moga-moga ntar keturunan kita bisa sekolah dan kuliah tinggi kayak anak-anak Cingapde. Amin. Kan baru mau masuk. Iya. Kayak dia aja doainnya. Kenapa? Kayak dia anak-anak lo sekolahnya segampang dia. Oh, amin. Aja bisa gitu. Amin. Ya Pokoknya yang baik-baik buat yang kita semua. baik-baik. ya. Amin. Buat yang nonton juga. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikut.